Halo teman-teman semua. Oke, di sini mau perkenalan dulu. Nama saya Yonanda Aditya dengan NIM 7211419083 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya mau ngejelasin materi Sistem Informasi Manajemen, yaitu menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. E-commerce itu contohnya seperti perusahaan menggunakan media online atau internet untuk memasarkan produknya. Ya, kok untuk sekarang sih bisa seperti Shopee, Tokopedia, terus Bukalapak, dan lain-lain. Kan banyak itu kan perusahaan yang memasarkan produknya di e-commerce tersebut. Ya, kira-kira seperti itu. Mengapa perusahaan itu menggunakan e-commerce? Terus saja teman-teman. Perusahaan itu menggunakan e-commerce tujuannya untuk memperbaiki layanan dengan pelanggan. Jadi misalnya biasanya kan pelanggan kan datang ke perusahaan itu, terus ya kalau misalnya pelanggannya itu berjauhan dari perusahaan itu kan agak repot kan. Makanya kalau dengan menggunakan e-commerce ini, menggunakan media internet, maka pelanggan yang jauh pun tetap dapat berhubungan dengan perusahaan tersebut. Terus mempererat hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan, serta meningkatkan imbal hasil kepada pemegang saham dan pemilik investasi. Nah, dengan adanya e-commerce ini tentu saja akan mendapatkan keuntungan yang lebih, dan imbal hasilnya kepada pemegang saham dan pemilik investasi itu semakin besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang e-commerce B2B. E-commerce B2B itu merupakan kekuatan pendorong transaksi bisnis yang signifikan dan sedang berkembang. Walaupun sebenarnya e-commerce hanya menyumbang sebagian kecil, namun di awal pembentukannya itu sudah mencerminkan penjualan yang besar. Selanjutnya ada basis data komersial. Dapat memberikan sumber data sekunder yang kaya. Akan bijaksana jika perusahaan mengambil keuntungan dari sumber-sumber daya publik dan nirlaba. Penentuan basis data terbaik akan dipengaruhi oleh area bisnis perusahaan maupun tanggung jawabnya. Selanjutnya ada Interorganizational System atau iOS. Ini bukan iOS yang ada di Apple itu ya teman-teman, bukan sistem operasi iOS yang ada di HP besutan Apple ya. Tapi ini itu strategi yang dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Nah, iOS itu terdiri dari sekutu-sekutu dagang. Perusahaan bergabung dalam iOS itu untuk mendapatkan keuntungan efisiensi komparatif yang terdapat dalam bentuk internal maupun interorganisasional, dan untuk meningkatkan kekuatan penawarannya. Nah, selanjutnya cara menciptakan iOS. Jadi salah satu cara membuat iOS itu adalah melalui pertukaran data elektronik atau EDI ya dalam bahasa Inggrisnya, melalui aliran data yang paling umum yang menghubungkan perusahaan dengan para pemasoknya. Selanjutnya, manfaat langsung EDI. Manfaat EDI secara langsung itu adalah mengurangi kesalahan. Terus yang kedua itu efisiensi biaya yang lebih rendah. Yang terakhir itu ada efisiensi operasional yang meningkatkan penghasilan manfaat-manfaat tidak langsung. Selanjutnya, ngomongin soal e-commerce pasti ngomongin tentang internet kan, karena ini medianya gitu. Internet merupakan suatu jaringan global yang menghubungkan antar orang melalui sebuah jalur komunikasi. Navigasi yang menggunakan World Wide Web atau WWW. Oke, untuk teman-teman mungkin internet ini sudah pada ngerti, tidak perlu dijelaskan lagi. Selanjutnya, bagaimana perusahaan menggunakan internet? Perusahaan menggunakan internet dalam banyak hal. Extranet memiliki arti penting karena memungkinkan pengguna yang dipercaya di luar perusahaan untuk mengakses program dan data pada jaringan perusahaan. Nah, jadi gini teman-teman. Dengan internet itu, orang-orang yang di luar perusahaan itu dapat mengakses mudah ke jaringan perusahaan menggunakan yang namanya website. Nih, website perusahaan kan kalian tuh bisa aja mengakses dengan gampang kan, tinggal buka Google misalnya perusahaan si PT, maaf merek itu PT Aqua mungkin. PT Aqua, PT Danone. Nah, kalian bisa ngebuka tuh websitenya tuh si PT Danone itu untuk mencari informasi tentang PT Danone dan produknya. Dan internet mengambil peranan penting yang memungkinkan pengguna di luar perusahaan melalui website. Ya, seperti saya jelaskan tadi. Oke, mungkin segitu aja untuk penjelasan tentang penggunaan e-commerce oleh perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.